You be saying no, 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 then saying yes, 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 'cause you're messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my, 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 my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right. Pasar tenaga kerja yang bersifat persaingan sempurna adalah suatu kondisi di mana terdapat banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, dan tenaga kerja yang tersedia tidak tergabung dalam serikat-serikat buruh yang dapat mempengaruhi upah atau kondisi kerja. Dalam keadaan ini, setiap tenaga kerja dapat menawarkan jasa mereka secara individu kepada perusahaan yang dipilih. Kurva permintaan tenaga kerja menyerupai kurva permintaan barang, dengan karakteristik menurun dari kiri atas menuju kanan bawah. Artinya, semakin tinggi upah tenaga kerja, semakin sedikit permintaan terhadap tenaga kerja tersebut. Sebaliknya, jika upah tenaga kerja rendah, permintaan akan tenaga kerja justru akan meningkat. Fenomena yang serupa juga terjadi pada sisi penawaran. Ketika upah tenaga kerja tinggi, maka penawaran tenaga kerja akan meningkat. Namun ketika upah tenaga kerja rendah, penawaran tenaga kerja cenderung menurun. Kurva penawaran tenaga kerja, sebagaimana dengan kurva penawaran barang, berbentuk naik dari kiri bawah ke kanan atas. Gambar 1 memperlihatkan bagaimana tingkat upah ditentukan di pasar tenaga kerja serta di dalam suatu perusahaan. Pada gambar Romawi 2, kurva MRP sama dengan D merepresentasikan permintaan tenaga kerja, sementara kurva SS menunjukkan penawaran tenaga kerja. Titik E merupakan titik keseimbangan, di mana jumlah tenaga kerja yang diserap adalah L dan tingkat upah yang berlaku adalah W. Sementara itu, gambar Romawi 1 memperlihatkan dinamika permintaan dan penawaran tenaga kerja pada tingkat perusahaan. Dalam konteks pasar yang beroperasi dengan kondisi persaingan sempurna, perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi tingkat upah yang berlaku. Dengan demikian, perusahaan diwajibkan membayar upah sebesar W kepada para pekerja yang mereka rekrut. Pada tingkat upah tersebut, perusahaan mampu memperoleh seluruh tenaga kerja yang dibutuhkan. Oleh karena itu, kurva W dapat dianggap sebagai kurva penawaran tenaga kerja bagi perusahaan tersebut. Sementara itu, kurva D sama dengan MRP mencerminkan permintaan tenaga kerja dari pihak perusahaan. Titik keseimbangan terjadi pada titik E yang menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang digunakan oleh perusahaan adalah sebanyak 1. Monopsoni terjadi ketika hanya ada satu pembelian di pasar, sementara jumlah penjualan banyak. Dalam konteks pasar tenaga kerja ini berarti perusahaan memiliki kekuatan monopoli. Dalam pasar tenaga kerja monopsoni terdapat satu perusahaan yang menjadi satu-satunya pemberian pekerja bagi tenaga kerja yang ada. Untuk menjelaskan penentuan upah di pasar monopsoni ada dua pendekatan, yaitu pendekatan angka dan pendekatan grafik. Selanjutnya itu penentuan upah analisis secara grafik berdasarkan kepada angka-angka dalam tabel 16.2 di dalam grafik 16.3 secara ditunjukkan penentuan keseimbangan menggunakan tenaga kerja dalam pasar tenaga kerja monopsoni. Kurva SS sama dengan W adalah kurva penawaran tenaga dan tingkat upah, yaitu di satu pihak yang menggambarkan biasanya upah pada berbagai tingkat penggunaan tenaga kerja, dan di lain pihak ia menggambarkan jumlah penawaran tenaga kerja pada berbagai tingkat upah. Kurva SS sama dengan W dibuat berdasarkan kepada angka-angka dalam kolom 1 dan kolom 2. Kurva MCL adalah kurva biaya margin tenaga kerja. Ia akan selalu terletak di atas kurva SS sama dengan W, dan semakin lama semakin menjauh kurva tersebut. Sifat kurva MCL yang seperti ini berarti margin tenaga kerja selalu lebih besar dari tingkat upah, dan I berbeda di antara upah dengan biaya margin tenaga kerja semakin lama semakin besar. Kedua dua sifat MCL
Ini dapat dilihat dengan jelas dengan membandingkan angka dalam kolom 2 dan 3. Dalam tabel 16.2 dalam gambar 16 ditunjukkan pula kurva DD sama dengan MRP yang menunjukkan kurva permintaan tenaga kerja dan hasil penjualan produksi margin. Kurva ini digambarkan berdasarkan angka-angka dalam kolom 5. Saya akan membawakan materi monopoli dari pihak tenaga kerja. Untuk mendapatkan upah dan fasilitas non-keuangan yang lebih baik, tenaga kerja sering kali bergabung dalam serikat buruh atau persatuan pekerja. Serikat buruh merupakan organisasi yang dibentuk untuk memungkinkan para pekerja secara kolektif membahas atau menuntut syarat-syarat kerja tertentu kepada pengusaha. Setelah berdiskusi dengan anggotanya, pimpinan serikat buruh akan mengajukan tuntutan terkait upah dan kondisi kerja kepada pengusaha. Proses ini memberikan tenaga kerja kekuatan monopoli atas tenaga yang mereka tawarkan. Sebaliknya, di sisi perusahaan, kekuatan monopoli semacam itu tidak ada. Setiap perusahaan memasuki pasar tenaga kerja tanpa melakukan kesepakatan sebelumnya dengan perusahaan lain. Permintaan tenaga kerja dari masing-masing perusahaan bergantung pada tingkat efisiensi dan kebutuhan mereka terhadap tenaga kerja. Dalam pasar tenaga kerja yang didominasi oleh monopoli tenaga kerja, penetapan upah dapat terjadi dalam 3 kondisi berikut. 1. Penuntutan upah yang lebih tinggi daripada tingkat keseimbangan antara permintaan dan penawaran. 2. Pembatasan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. 3. Upaya meningkatkan permintaan terhadap tenaga kerja. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai gambar 3, yaitu serikat buruh mempunyai kekuatan monopoli. Dalam kondisi ini, kekuatan serikat buruh sangat menentukan upah. Misalnya dalam pasar tenaga kerja yang bersifat persaingan sempurna, permintaan dan penawaran tenaga kerja digambarkan dengan kurva DD dan SS. Keseimbangan terjadi di titik E, di mana upah ditetapkan sebesar W dan jumlah tenaga kerja yang diserap sebanyak L. Namun jika pekerja merasa upah W masih belum cukup, mereka akan menuntut kenaikan upah ke tingkat W. Pada tingkat ini, perusahaan hanya memperkerjakan L1 pekerja, sementara pada tingkat upah yang lebih tinggi tersebut penawaran tenaga kerja adalah L2. Artinya akan ada pengangguran sebesar L1 dan L2. Untuk menjaga kepentingan bersama, sebagian pekerja tidak terserap harus menerima kenyataan ini. Selanjutnya, pada gambar 4, kurva DD menunjukkan permintaan tenaga kerja. Jika ada pembatasan, kurva penawaran tenaga kerja adalah SS dan keseimbangan pasar terjadi di titik E, di mana tingkat upah sebesar W dan jumlah tenaga kerja yang dipakai adalah L. Namun karena serikat pekerja membatasi jumlah tenaga kerja, kurva penawaran berubah menjadi S1. Keseimbangan baru terjadi di titik E dengan jumlah tenaga kerja yang dipakai menjadi L1 dan upah naik menjadi W1. Ini menunjukkan bahwa tindakan serikat pekerja memang bisa menekan upah, tetapi mengurangi jumlah tenaga kerja yang dapat bekerja. Selanjutnya pada gambar 5. Pada awalnya permintaan tenaga kerja digambarkan oleh kurva DD dan penawarannya oleh kurva SS. Titik keseimbangan awal ada di E dengan tingkat upah W dan jumlah tenaga kerja L. Ketika serikat buruh berhasil mendorong perusahaan agar pekerjaannya lebih banyak bekerja, permintaan tenaga kerja naik dari DD ke D1. Titik keseimbangan baru berpindah ke D1 di mana upah naik ke W1 dan jumlah tenaga kerja meningkat menjadi L1. Ini menunjukkan bahwa jika permintaan tenaga kerja meningkat, maka upah dan jumlah pekerja yang diserap juga ikut naik dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Baik, untuk pembahasan yang terakhir yaitu mengenai pasar tenaga kerja monopoli bilateral. Nah, pasar tenaga kerja monopoli bilateral adalah situasi pasar yang khas di mana terdapat kekuatan monopoli di kedua sisi. Di satu sisi, terdapat serikat buruh yang mewakili semua pekerja dan memiliki kekuatan monopoli atas penawaran tenaga kerja. Nah, di sisi lain, hanya ada satu perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja tersebut sehingga memiliki kekuatan monopoli atas permintaan tenaga kerja. Nah, selanjutnya
ada penentuan upah di pasar tenaga kerja. Kita bisa melihat gambar grafik yang terdapat di layar. Nah, itu ditunjukkan penentuan upah di dalam pasar tenaga kerja monopoli bilateral yang berturut-turut. Kurva DD dan SS itu menunjukkan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Maka dalam pasar tenaga kerja yang bersifat persaingan sempurna, upah akan mencapai W dan jumlah tenaga kerja yang digunakan itu adalah L. Sedangkan apabila tenaga kerja bersifat monopsoni, tenaga kerja yang akan digunakan berjumlah itu L1 dan tingkat upah itu hanya mencapai W1. Keadaan ini akan menimbulkan ketidakpuasan kepada persatuan pekerja karena pada tingkat penggunaan tenaga kerja itu sebanyak L1, pekerja menginginkan memperoleh upah sebanyak W2. Nah, dengan demikian, di dalam pasar tenaga kerja monopoli bilateral terdapat perbedaan yang nyata di antara upah yang dituntut serikat buruh dengan upah yang ditawarkan oleh perusahaan. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu karakteristik esensial pasar tenaga kerja monopoli. Ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada kekuatan monopsoni di sisi permintaan. Kemudian ada kekuatan monopoli serikat pekerja itu di sisi penawaran. Selanjutnya ada proses negosiasi bilateral yang determinan. Yang terakhir itu ada ketidakpastian hasil pasar yang melekat. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai implikasi ekonomi dan sosial di Indonesia. Nah, struktur pasar tenaga kerja monopoli bilateral dapat menimbulkan beberapa implikasi penting bagi perekonomian dan kesejahteraan sosial di Indonesia. Nah, tingkat upah yang dihasilkan dari negosiasi itu bisa lebih tinggi dibandingkan dengan situasi tanpa serikat pekerja dalam pasar yang terkonsentrasi, yang berpotensi meningkatkan pendapatan dan mengurangi ketimpangan. Namun, peningkatan upah yang signifikan juga dapat menyebabkan penurunan tingkat penyerapan tenaga kerja jika perusahaan merespon dengan mengurangi jumlah pekerja untuk mengelola biaya.